Belum genap 10 bulan menjabat sebagai Wamenaker, Emmanuel Ebenezer sudah tersandung hukum dalam dugaan pemerasan terhadap perusahaan soal pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selain Noel, KPK juga menciduk belasan orang lainnya yang diduga ikut dalam pusaran praktik pemerasan ini. Mengapa praktik ini sampai melibatkan sejumlah orang? Selengkapnya dalam Benang Merah, ramai-ramai mencangkul ladang buruh. Emmanuel Ebenezer Gerungan salah langkah. Ia seakan lupa dengan ucapan-ucapannya dulu yang begitu terdengar lurus. Noel, demikian ia biasa disapa dengan penuh percaya diri, pernah berujar, sosok seperti dirinya yang berlatar belakang aktivis memikul tanggung jawab moral dan politik saat harus mengemban amanat sebagai pembantu presiden. Kala itu, Noel juga menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jangan sampai dirusak oleh para brutus yang hanya ingin mencopet anggaran negara. Tapi, realita kemudian berkata lain. Entah tergoda oleh lingkungan atau karena alasan tertentu, Noel kemudian malah berurusan dengan hukum. Ia diduga terlibat dalam upaya pemerasan terhadap perusahaan perihal pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi KPK lewat operasi tangkap tangan pada Rabu 20 Agustus 2025. 2 hari kemudian, KPK menetapkan Noel sebagai tersangka. Adapun pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja harus dilakukan oleh personil K3 bidang lingkungan kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi dan lisensi K3. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena dan perbaikan layanan. Terseretnya Noel dalam pusaran kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait sertifikasi K3 mengagetkan banyak orang. Apalagi Noel belum genap 10 bulan menyandang predikat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Noel memang tak bergerak sendirian, tapi Noel diduga mengetahui praktik pemerasan ini sejak ia menjabat. Namun, alih-alih meluruskan seperti apa yang pernah ia ucapkan, Noel dinilai malah membiarkan dan ikut menerima bagian dari praktik culas tersebut. Noel disebut menerima uang panas sejumlah 3 miliar rupiah pada Desember 2024 atau hanya sekitar 2 bulan setelah menjabat.
Selain uang tunai, Noel juga mendapat 1 unit sepeda motor mewah sebagai rasuah. Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam pemberantasan korupsi. Dari informasi yang dihimpun tersebut, pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 20 dan 21 Agustus, tim KPK kemudian bergerak secara paralel di beberapa lokasi di wilayah Jakarta. Rp69 miliar melalui perantara. Paham pelaku culas ini tak bakal mulus bila dilakukan seorang diri. Irfian Bobby pun mengalirkan sebagian dari uang panas itu ke sejumlah pihak terkait di Kemenaker, termasuk Noel. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJK3. Nama Irfian Bobby Mahendro begitu masyhur di kalangan oknum pejabat Kemenaker yang gemar melakukan pemerasan terkait sertifikasi K3. Pengembangan penyelidikan KPK lantas mengungkap jika Irfian Bobby dikenal memiliki banyak uang dan kerap memenuhi permintaan Noel. Noel disebut mengenal Irfian Bobby sebagai pejabat yang luas dengan akses luas, kemampuan finansial yang besar dan royal. Itu mengapa Noel menyebutnya sebagai Sultan.